Terestrial, Madu TV, dan radio streaming mass media. Ikuti ngajinya, raih ilmunya, dan dapatkan hadiahnya. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Muzaki STH Al-Hafidh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, beserta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimana wa rahimakumullah. Hidup kita, semoga dengan barokah sholat berjamaah ini kita semua diberikan sehat wal afiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sungguh beruntung siapa yang mengaji pada malam hari ini, di samping dapat ilmu juga dapat kotaan. Seneng Ibu nggih? Kotaan niku pinten niku tumbas niku. Saya kira Bapak Ibu tanpa kotaan pun pasti hadir ya, pasti hadir. Dan hari ini dapat rizki, itu menunjukkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ini orang baik semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad yang hari ini sudah sampai pada maqalah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishrun. Adapun maqalah yang ke-28, An Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, annahu, sesungguhnya Hatim al-Asam itu qala, benar-benar bersabda. Siapa Hatim al-Asam? Man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Man sarafa, siapa yang meninggalkan arba'an, pada 4 perkara, meninggalkan ila arba'in, kepada 4 perkara, wajada, maka akan mendapati siapa orang itu al jannata, pada surga. Siapa yang meninggalkan 4 perkara, menuju 4 perkara, maka baginya surga. Aiman taraka arba'an,
yakni barang siapa yang meninggalkan 4 perkara, watawajjaha, dan menuju orang tersebut ila arba'in, pada 4 perkara, wajada, maka menemukan orang tersebut al jannata, ing surga. Siapa yang meninggalkan 4 perkara menuju ke 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Apa kira-kira perkara itu? Perkara yang ditinggalkan kemudian mengambil 4 perkara, baginya surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri, dari tidur menuju kubur. Agak aneh memang ya, dari tidur menuju kubur. Maksudnya apa? Bi antaraka, dengan meninggalkan, siapa orang? Rohatan naumi, kenikmatan tidur. Watawajjaha, dan menuju, siapa orang tadi? Ila rohatihi, kepada kesenangannya, fil qabri, di dalam kubur. Jadi orang itu biasanya suka tidur, sekarang dirubah, dia lebih banyak beramal soleh, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak melek. Bi'an amala sholihan, dengan beramal soleh, di ajlihi, karena menuju ke alam kubur itu. Jadi orang-orang ini orang biasa menuju kepada yang tidak biasa. Kebiasaan orang itu kan nikmat tidur itu, tapi menjadi tidak nikmat, kemudian dia pindah ke amal yang baik, amal soleh, amal yang lebih baik dari tidur. Tidur itu kan secukupnya, Pak. Dokter mengatakan berapa? Berapa jam? 8 jam itu kebanyakan, Pak. Ya, kalau 8 jam itu tidur malam, tidur jam 9, bangunnya jam 5. Tidur siang 1 jam, tidur malam 7 jam gitu ya. Ya memang konsep dokter ini berbeda dengan konsep Islam. Konsep Islam itu tidur itu cukup 6 jam, Pak. 1 jam di siang hari, 5 jam di malam hari. Selebihnya untuk sholat, selebihnya untuk zikir. Kalau tidur terlalu lama, itu kadang-kadang, itu kan dokter nggak ada konsep tahajud ya. Tidur 8 jam setiap malam itu kan tidak ada konsep tahajud. Jadi maksudnya itu mengurangi tidur dan melek dalu, begadang, tapi untuk hal-hal yang positif. Itu namanya Pak, berhijrah dari tempat tidur menuju ke alam kubur. Alam kubur itu begitu ruwet, Pak, urusannya. Alam kubur itu ruwet. Kalau tidak dipersiapkan maka kita akan rugi.
Jadi mau tidur baca surat Tabarok, surat Al-Mulk, terus berdoa, kemudian tidur. Kemudian tidurnya itu sampai jam setengah 3, jam 3 bangun, salat tahajud, kemudian sampai subuh. Subuh dilanjutkan dengan kerja. Begitu seterusnya. Dan orang itu tidurnya disebut tidur berkualitas. Tidur yang tidak panjang tapi sek. Tidur yang tidak panjang tapi nyenyak. Tidur berkualitas. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Bapak Ibu jangan tertipu dengan waktu, Pak. Waktu itu benar-benar menipu kita. Taruhlah kita tidur, kemudian kita matikan semua bentuk digit waktu. Jadi isyarah-isyarah waktu kita matikan semua. Misalkan kita tidur jam 10 malam. Kita matikan lampu, redup, kemudian segala bentuk digit waktu itu kita matikan. Mulai jam dinding, jam tangan, sampai di arloji kita, sampai di HP kita matikan semua. Enggak ada yang namanya isyarah waktu. Jam 10 redup lampunya, kemudian segala bentuk waktu itu kita matikan. Biar kita bangun sak bangun-bangunnya. Kira-kira kita tahu berapa jam kita tidur pada malam hari itu? Enggak akan tahu, Pak. Bangun enggak akan tahu. Kita tertipu karena kita ada jam. Bahwa tahunya kita tidur lama atau tidur sebentar, itu kalau badan kita enak, terasa enak, kita turuku suwe iki. Tidurku lama. Tapi kalau badan kita sakit semua, wah kurang turu aku. Itu ukurannya, Pak. Padahal orang-orang itu yang terbiasa enggak tidur lama, itu juga sama, Pak. Jadi dia mengekang tidurnya sampai dia bangun tapi fresh. Yang penting bangunnya fresh. Kalau orang yang terbiasa tidur lama, terbiasa menggunakan waktu itu, dia tidur, kemudian bangun kok awake lara kabeh, turuku sik diluk iki. Kalau bangunnya sudah enak semua, badan fresh, itu menunjukkan tidurnya lama. Itu ukurannya. Padahal orang dulu itu enggak ada yang menggunakan jam. Orang dulu enggak ada yang menggunakan jam, Pak. Terus pakai turu sak tangi-tangi ini. Coba awak dewi tangi. Kalau kita enggak pakai jam bagaimana, Pak? Tidur. Ya bablas, Pak. Sampai jam 7, jam 8 kira-kira begitu. Itu merubah tidur ke alam kubur. Alam kubur itu dengan amal soleh, dengan perbuatan yang baik, sehingga kita bisa selamat dari siksa kubur. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan, dan kebanggaan kepada mizan. Mizan itu timbangan amal, Pak. Timbangan amal. Jadi lebih suka amalnya ditimbang daripada harus bangga. Bi antarokat tatawuli, dengan meninggalkan kesombongan alan nasi, atas manusia. Bita didil manaqibi, dengan menghitung kebaikan. Jadi orang itu biasanya kalau punya harta kemudian nyumbang masjid itu kan bangga, Pak. Bangga. Coba
kamu tahu siapa yang bangun masjid ini? Bisa bagus seperti ini, siapa yang tahu? Siapa tahu? Kamu tahu siapa yang bangun? Gak tahu. Oh, pasti Bapak. Oh, bukan saya. Saya tanya, saya tanya kepada kamu siapa yang bangun ini? Kadang-kadang bangga, Pak. Hati-hati dengan kebanggaan ini. Jadi orang bangun, kemudian jadi masjid yang besar, dia bangga. Kemudian terutama kalau dia dari seorang keluarga, dan keluarga itu dihormati, Pak. Dihormati. Aku iki anake kiai iki. Aku iki anake kiai iki, keluarga kiai iki. Anake jenderal. Itu namanya bangga, tafkhir, bangga. Daripada bangga seperti itu, lebih baik watawajjuh ila amalil hasanat, watawajjah ila amalil hasanat, dan menuju kepada amal-amal yang baik. Li ajli ziyadatiha fil mizan, karena arahnya, tambahnya di dalam timbangan amal. Jadi lebih bangga amalnya ditimbang daripada statusnya membanggakan. Yang membuat kita bangga itu apa sebenarnya? Yang membuat kita bangga itu ya kadang-kadang keturunan. Keturunan itu juga ada di sini, di pabrik apa itu, di Gedangan sini Pak, ada keturunannya kiai besar itu, tapi nggak menunjukkan dia sebagai keturunannya Pak Kiai. Saya waktu itu diundang berceramah di pabrik tersebut, wajahnya itu mirip ayahnya, mirip. Jadi saya sangat mudah untuk meneliti dia itu, bahwa dia itu putra kiai itu. Terus saya tanya, Mas, sampean itu putra kiai ini ya? Enggak Ustadz. Tapi kok wajah sampean mirip? Mirip, hidungnya, face-nya itu mirip. Terus saya tanya kepada teman-temannya, ternyata benar. Dia seorang anak kiai besar. Kenapa sampean enggak mengaku? Saya malu, Pak. Saya malu. Dia lebih memilih jadi karyawan perusahaan daripada jadi penceramah, jadi orang-orang yang viral, yang terkenal. Saya malah sungkan kepada dia. Ada seorang putra kiai yang kerja di perusahaan di Gedangan itu, Pak. Kiainya kiai besar ini, kiai besar. Jadi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia anaknya kiai, tapi lebih menunjukkan dia orang biasa. Tapi prestasi, Pak, prestasi. Dia sebagai seorang manajer apa-apa itu. Itu orang kalau ketemu lebih sungkan sama dia daripada yang kowar-kowar, aku anak kiai, aku anak kiai. Tapi akhlaknya, perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia seorang anak kiai. Jadi berbangga diri. Lebih baik kita menghitung amal. Apa yang sudah aku perbuat? Apa yang sudah aku perbuat untuk agama ini? Daripada saya ini menjadi anak kiai tapi gak lapo-lapo. Warrohah ilas sirat, warrohah, dan dari istirahat, dari rohah, dari kesenangan, ilas sirati, kepada
as-sirat, kepada jembatan, bi antaroka, dengan meninggalkan rohatul badani. Apa? Rohatul badani, kenikmatan badan. Wa tawajjaha, dan menuju ila amalin yusri'ul mururi ala sirati, yang bisa mempercepat jalannya di atas sirat. Dengan cara apa? Wa dzalika bi isra'i ijtinabil ma'asi, dengan segera meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan kenikmatan badaniyah menuju kepada hal-hal yang mempercepat dia berjalan di atas sirat, yaitu meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Wasyahawati ilal jannah, dan syahwat ilal jannah, kepada surga. Bi antaraka syahwati, dengan meninggalkan syahwat. Wa tawajjaha, dan menuju siapa orang itu, ila masyaqqatil ibadah, pada masyaqqahnya ibadah, pada beratnya ibadah. Fa innal jannata khuffat bil makarih, karena sesungguhnya surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Kama fil hadis, seperti yang ada di dalam hadis. Bapak Ibu, tidak ada amalan yang menuju kepada surga itu yang tidak berat, Pak. Semua amalan baik itu berat. Tidak ada amalan baik yang tidak berat itu. Karena semua yang menuju surga itu memang dibenci. Semua yang menuju surga itu dibenci. Dan semua yang menuju neraka itu dicinta. Contohnya Sholat ini berat, Pak. Pengajian seperti ini berat. Kenapa kita mau datang ke sini? Ini sudah saya teliti, Pak. Kenapa mau datang ke sini? Saya istiqomah, Pak. Saya mau pokoknya setiap Senin ngaji saya. Karena nggak ada saingannya, Pak. Nggak ada saingannya acara. Coba di jam yang sama, ini, jam 6, terus ada yang menelpon kita. Assalamualaikum, Mas, posisi di mana, Mas? Posisi di masjid saya ini. Ada apa? Oh begini, Mas, saya ini kan dapat rezeki banyak, uang saya banyak sekarang. Nah, saya rencana mau mengajak sampean untuk jalan-jalan, Mas. Wah, sudah mulai berubah. Jalan-jalan ke sana, Mas, ke Tunjungan Plaza. Nah, sampean saya belikan baju sebagai saya kan senang sama sampean. Saya belikan baju, kemudian saya belikan sepatu, Mas. Milio sak karep sampean. Setelah itu kita jalan-jalan nyari warung. Sampean makan sepuasnya. Saya jemput ya sekarang ya. Saya jemput ya. Mikir sampean. Melok ngaji napa melok wong iku mau? Jujur. Teko ngaji saking gak ono saingane sampean. Jadi kita jujur saja. Termasuk ustadznya. Saya jam 6 ditelepon orang, Ustadz, ini saya dapat rezeki banyak, Ustadz, saya mau ngajak Ustadz jalan-jalan dan langsung makan-makan. Gimana Ustadz kira-kira? Mikir aku sih. Wis gak usah wis, tak gantekno wong. Ya Pak. Jadi alhamdulillah di jam yang sama ini kita nggak ada yang menelpon, Pak. Nggak ada yang menelpon, nggak ada yang mengajak jalan-jalan, nggak ada yang mengajak belanja, Bu. Barikan sapa sing ngejak sampean?
Ya, karena nggak ada saingannya kita datang ke sini. Biasanya begitu, Pak. Biasanya orang mau ibadah karena nggak ada pesaingnya. Hanya orang-orang yang teguh pendirian, orang itu yang bisa istiqomah. Maaf Mas, saya waktunya ngaji. Sorry ya. Saya diajak kemana-mana mau ditraktir, saya nggak mau. Saya lebih eman ngajinya. Kira-kira ada yang begitu? Ada yang begitu Pak? Ya, alhamdulillah kita nggak ada yang mengajak. Ada yang mengajak tapi nanti jam 8. Kalau jam 8 oke, aku ngaji dan sholat isya dulu, baru aku ikut kamu. Itu namanya setiap kebaikan itu selalu pahit, selalu berat. Setiap kebaikan itu setiap jalan menuju surga itu selalu berat. Al jannatu khujibatil jannatu bil makarih, bahwa surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Bapak-bapak, monggo. Abah, ya. Abah. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, ini kan yang disinggung baru amal soleh, menghindari maksiat, menghindari. Nggih, Pak. Mohon maaf Yai, ini kan yang disinggung kan amal soleh sama menghindarkan diri dari kebakaran. Kemudian yang amalan lain Yai, amalan seperti sabar, syukur, istiqomah, itu tempatnya di mana Yai? Mohon maaf, terima kasih. Itu kan amal soleh juga. Jadi amal soleh itu bermacam-macam. Amal soleh itu bermacam-macam. Dan tingkatannya juga bertingkat-tingkat, Pak. Kalau syukur sama sabar itu amalan yang top. Kalau orang bisa sabar, bisa syukur, berarti dia adalah orang yang paling berbahagia. Itu jenis amal soleh. Sholat, kemudian ngaji, kemudian zikir, itu juga amal soleh. Bedanya kalau sifatnya sholat sama sifatnya itu zikir, sama sifatnya hal-hal yang langsung menuju kepada Allah, dengan amalan sabar dan syukur. Amalan sabar dan syukur itu selalu menyertai, Pak. Amalan sholat, amalan baca Quran, amalan zikir, itu juga perlu sabar dan perlu syukur. Makanya amalan sabar dan syukur itu menyertai semua amalan-amalan. Taruhlah begini, Pak Yahya rumah tangga, ngeramut istri, ngeramut anak, apa nggak perlu sabar? Apa nggak perlu syukur? Jadi sabar syukur itu menyertai semua amalan-amalan itu, Pak. Jadi pasti ada syukurnya, pasti ada sabarnya. Terus bapak-bapak, ibu-ibu ini pengajian seperti ini, apa nggak perlu sabar? Perlu, Pak. Makanya ada ulama mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa enggak ada innallaha ma'al musallin, innallaha ma'as shaimin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al mutasaddiqin, kenapa Allah tidak beserta orang-orang yang ahli sedekah? Karena sholat, puasa, sedekah itu juga butuh sabar, Pak.
Jadi sabar itu membingkai semua amalan-amalan, karena semua amalan butuh sabar. Butuh sabar. Makanya amalan ini harus komplek. Amalan harus komplek. Nggak mungkin panjenengan amal tanpa sabar, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Menyuruh anak sholat harus sabar. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu mengerjakan sholat dan bersabar dengan perintah itu. Kemudian ada orang amal sholat, amal ngaji, tapi nggak mau sabar, nggak bisa Pak. Jadi amal sabar, amal syukur itu landasan. Itu yang menjadi nilai dari kualitas amal kita. Sabar dan syukur. Sabar sampai kapan Pak? Sabar sampai kapan? Sampai nyawa hilang dari badan kita. Ada orang tetangga saya namanya Pak Sabar Pak, tapi ngamuan Pak. Sabar tapi ngamuan. Sabar itu menyertai semua amalan-amalan kita. Jangan sampai hilang sabar. Orang sholat butuh sabar. Orang qiyamul lail butuh sabar. Orang puasa butuh sabar. Kemudian orang rumah tangga butuh sabar. Kalau sabar dan syukur itu jangan ditanya lagi, karena itulah amalan yang menyertai amalan-amalan yang lain. Itu jenisnya amal soleh. Jenisnya amal soleh. Ya, begitu Pak Yahya. Oke. Wonten malih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan makalah ke-28 dari Hasyim Al-Abson bersabda, mohon dijelaskan Yai. Hasyim Al-Abson. Kenapa? Mohon dijelaskan riwayat dari Hasyim Al-Abson itu sebenarnya siapa maksudnya? Oh iya ya. Terima Jadi, kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatim Al-Asom itu adalah seorang mufti dari Baghdad. Seorang mufti dari Baghdad, dan dia seorang alim. Dia banyak mengemukakan makalah-makalah masalah tazkiyatun nafs, masalah penyucian diri. Kalau dalam ilmu kita namanya ilmu tasawuf. Jadi dia guru tasawuf, guru tazkiyatun nafs, guru khusus ilmu penyucian diri. Kan ada Pak ulama-ulama itu yang spesifikasinya itu di bidang fikih, seperti Imam Syafi'i. Ada yang di bidang ilmu tauhid, seperti Imam Al-Maturidi. Kemudian Hatim Al-Asom ini spesifikasinya ilmu-ilmu tazkiyatun nafs, ilmu-ilmu tentang penyucian diri. Kemudian Hatim Al-Asom ini dijuluki Al-Asom. Dijuluki Al-Asom itu artinya tuli. Al-Asom itu artinya tuli. Ada riwayat mengatakan ada seorang ibu-ibu datang kepada Hatim Al-Asom, ingin berkonsultasi Pak. Tiba-tiba ibu ini kentut dan kedengaran banter pisan kentut itu. Bagaimana bunyinya kentut Bu? Dut. Lah Al-Asom ini saking menjaganya perempuan. Orang perempuan kentut itu cacat Bu. Wisin loh Bu.
Omane entute buanter ngono iku. Jadi menjaga orang ini supaya nggak malu. Dia diam. Ibu ini berkomentar, wah, kira-kira kiai ini tuli, nggak bisa dengar. Oh, alhamdulillah kalau gitu nggak bisa dengar. Untung nggak bisa dengar dia. Untutku buanter ya. Kemudian dia keluar dan bercerita kepada masyarakat bahwa Al-Asom ini adalah orang yang tidak bisa mendengar. Itu Pak kira-kira Hatim Al-Asom. Itu sebagian cerita saja yang saya ketahui dari beliau, yang kemudian sering mengemukakan makalah-makalah yang ada dalam kitab Nasaikhul Ibad ini, yang kemudian dikutip dalam kitab ini, dan makalah-makalahnya bagus-bagus seperti yang kita baca pada hari ini. Siapa yang meninggalkan 4 dan menuju kepada 4 akan mendapatkan surga. Masih ada? Monggo silakan. Ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana sebagai anak muda menyikapi iman anak muda yang imannya tuh naik turun Ustaz. Terkadang semangat sekali untuk beribadah, tapi di sisi yang lain ngerasa berat sekali gitu Ustaz. Iya. Ya, saya kira naik turun itu bukan anak muda juga. Orang tua juga naik turun. Seperti kami, seperti saya, bapak-bapak yang tua-tua itu ya sama, penyakitnya sama. Dan itu sifatnya manusia. Sifat manusia itu tidak ada yang konsisten, fluktuasi, naik turun. Naiknya karena iman, turunnya karena maksiat. Dan caranya cuma satu, teman Mas. Teman itu sangat mempengaruhi. Teman itu sangat mempengaruhi. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu akan bergerak kehidupannya naik turunnya karena temannya. Fandur mayu khalil. Maka lihatlah temannya siapa. Sampai kalau berteman dengan orang yang ahli sholat, ahli ngaji seperti ini, pasti akan ikut ngaji. Sampai yang kurang bisa baca Quran, coba sampean bergaul dengan orang yang baca Quran. Yakin tidak lama sampean bisa baca Quran. Sampean yang medit-medit, sampean bergaul dengan orang yang loman, lak katut loman. Ini gak loman katut medit koyok sampean. Ya itu. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.